Kembali lagi bersama saya Vanessa dalam program Kisah Inspiratif. Nah, Pak Tirta, mungkin tadi kita sudah membahas mengenai distributor, bagaimana cara pendistribusian Hevitro, kemudian di mana aja sih Hevitro bisa dibeli. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin saya juga penasaran. Sebagai perintis dari Hevitro, apa sih Pak kendalanya? Kalau kendala sih mungkin pasti ada aja ya Mbak ya, karena kita namanya juga awal mungkin karena brand-brand merek air atau brand merek air itu udah banyak banget ya. Nah sementara kita untuk tembus ke pasar itu memang perlu perjuangan atau effort yang sangat keras ya, karena selain banyaknya kompetitor dan banyak juga mungkin masyarakat Indonesia yang mau tentang produk ini, apa sih air demineral ini kan gitu. Mungkin mereka memikirkannya itu airnya itu sama aja ya tadi ya, sama aja untuk menghilangkan haus. Tapi apa kelebihan dari air itu? Mungkin karena ini kan benar jangka panjang. Untuk air ini, contoh kita kebanyakan air minum mineral yang secara kualitas kurang begitu bagus, itu kan nanti di berapa tahun kemudian gitu ya, dampaknya akan terasa. Nah, makanya kita harus sering mengedukasi warga masyarakat di manapun atau di Indonesia ini yang udah kita coba menawarkan produk ini. Mulai seringnya kita juga apa sih ini air ini, orang juga kan orang awam itu kaget apa dengan air ini sih, air demineral itu apa sih kan gitu. Nah kita sering menyampaikannya itu berulang-ulang sampai mereka itu ngerti gitu. Apa sih keunggulannya air demineral, apa sih kenapa sih harus minum air demineral ini? Tadi kan udah disebutkan, kita bisa meringankan kinerja ginjal, terus bisa mendetok juga kan itu. Nah, jadi prosesnya mungkin ya kita intinya harus bekerja keras dan benar-benar meyakinkan warga masyarakat atau konsumen, calon konsumen atau calon pemberi ini supaya meyakini bahwa Hevitro ini terbaik lah kan gitu. Mungkin kalau dari sudut pandang Kak Welly gimana nih Kak? Ada kendalanya nggak sih Kak? Ya mungkin kalau dari saya sih kendalanya mungkin sama ya, karena nggak semua orang itu ngerti gitu kayak air itu gimana sih cara ngecek kayak kualitasnya, dan banyak juga orang yang kira air itu sama aja. Nah kita tuh punya kendalanya di situ. Soalnya kalau kita jelaskan pun mungkin bagi beberapa orang itu kurang paham kalau kita jelasin. Oh ini melalui proses reverse osmosis atau RO. Cenah naon itu mungkin rasa original meren gitu. Jadi ya mungkin kendalanya di situ sih, harus lebih keras lagi buat ngasih tahu atau ngedukasi masyarakat. Berarti gitu. PR-nya adalah mengedukasi masyarakat ya, agar tersampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh Hevitro sendiri. Mungkin dari cara produksinya itu beda dari mineral pada umumnya karena sudah difilter oleh reverse osmosis. Kemudian juga banyak banget manfaatnya yang ada di Hevitro. Mungkin itu ya sekarang yang lagi jadi PR untuk tim Hevitro ya. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan distribusi secara offline udah sangat kuat, sangat kencang ya. Nah, bagaimana dengan online-nya ini? Mungkin ini juga menjadi suatu pembahasan yang menarik. Oh ya, kalau misalkan dari pemasaran secara online-nya atau misalkan kita menggunakan e-commerce itu, kita masih belum menyentuh ke sana. Kenapa? Karena kan kita juga mempertimbangkan dari berat produknya ya, karena produknya air dan tentu dia tuh memiliki berat yang, jadi kita juga memperhatikan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalkan mereka order online pun itu nanti mereka beratnya diongkir. Jadi kita fokus distribusi secara offline aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang belum tahu distribusinya di mana aja, ya bisa langsung aja DM ke kita. Nanti kita bakal ngarahin ke distributor kita di berbagai daerah untuk langsung ngechat customernya. Jadi nggak terlalu pusing buat nyari gitu. Oh, tapi mungkin untuk masyarakat bisa juga langsung direct message ke Instagramnya Hevitro ya? Ya bisa banget, kalau misalkan nggak di DM juga bisa langsung aja ke WhatsApp. Nanti boleh. Ada admin yang ada akan di sini, menjawab. di bawah sini ya, untuk WhatsApp dan Instagramnya. Nah,
untuk digital marketingnya. Ini kan kakak sebagai perwakilan dari digital marketing ya. Apa aja sih kak strategi yang sudah dijalankan gitu? Di mana aja platformnya? Apakah hanya ada di Instagram atau hanya ada di TikTok saja? Agar masyarakat juga bisa tahu nih di mana mereka bisa lihat. Nah, kalau buat sekarang kita lagi mengembangkan di Instagram dan juga di TikTok. Jadi kalau teman-teman pengen nyari, nanti nama akunnya ada di bawah sini. Jadi ada di Instagram, di TikTok. Apakah rencananya mungkin akan ada di YouTube, Kak? Ya, soon. Soon akan ada. Coming soon ya, Iya, akan soon. ada di YouTube. Iya, Nah, sejauh betul. ini konten-konten yang dibuat itu seperti apa, Kak, untuk Heavy Throw sendiri? Nah, kalau buat sekarang, kita kontennya itu mengarahnya banyak sih. Karena kita juga ada beberapa event yang kita ikut sebagai sponsor. Jadi, beragam banget kontennya, mulai dari konten sponsorship, terus ada juga konten yang ngedukasi masyarakat gitu, karena kita juga kan PR-nya lagi di edukasi, jadi kontennya kita itu lebih diperbanyak juga di edukasinya, nah gitu. Itu aja sih Kak. Nah, mungkin kalau ada masyarakat juga yang ingin bekerja sama melalui event, apakah bisa? Itu bisa sekali ya, karena kan kita juga memang itu tadi udah disampaikan bahwa produk kita itu belum banyak orang yang mengenal banget ya, walaupun udah terdistribusi di hampir seluruh Indonesia, tapi kita juga masih melakukan usaha ya untuk lebih mengedukasi ke masyarakat itu gimana sih rasanya air Happy Throw ini, terus mungkin agar orang itu banyak kenal ya. Salah satunya kita sering adakan event dengan baik itu dengan Departemen Kesehatan, Kemenkes dan sebagainya ya, ataupun event musik juga, karena ini kan kita semua segmen ya, semua segmen kalangan masyarakat dari usia dini sampai ke orang tuanya biar mengenal produk kami gitu. Itu selainnya itu tadi lah, supaya mungkin kita lebih mudah lagi teman-teman di area untuk merasa terbantu dengan adanya digital marketing ini ya, baik itu di IG ataupun di TikTok. Nah, kita juga yang offline-nya mungkin kita sering ngadakan event gitu di berbagai daerah gitu. Sejauh ini event yang paling sering itu ada di daerah mana, Pak? Dan event apa mungkin? Mungkin kalau selama ini sih kita seringnya di Bandung dan Jakarta ya, karena termasuk kota besar, selain kita dekat juga, tapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga kita suka mengadakan. Mungkin secara ininya ya, secara intensitasnya mungkin masih banyak di Bandung dan Jakarta aja sih begitu. Bagaimana review orang-orang yang sudah datang ke event dan akhirnya membeli produk Happy Throw itu bagaimana, Pak? Mungkin awalnya mereka juga ragu-ragu dengan air ini ya, karena selain mungkin apa sih demineral kan gitu ya, punya kan itu. Tapi setelah mereka mencoba ternyata ketagihan pengen beli kan gitu. Dan selain itu juga setelah mencoba akhirnya mereka juga ada keinginan untuk menjadi agen atau reseller gitu, Pak gitu. Berarti awalnya ragu ini produk apa mungkin ya. Betul. Karena kan juga masih belum terlalu lama juga ya. Untuk Happy Throw ini sudah berapa lama Pak berdirinya? Ini berdirinya kurang lebih udah hampir 5 tahun ya, dari tahun 2021 sampai 2025 yang kurang lebih 5 tahun. Kita proses pendistribusian itu memang nggak gampang ya, mulai dari kita harus tadi edukasi, dan kebetulan ini karena ini Happy Throw ini produknya produk Amanda, jadi kita juga nggak terlalu sulit lah, karena masyarakat luas juga udah kenal sih dengan brownies. Oh, ini kita jual nama brand Amandanya, ini Happy Throw dari Amanda. Akhirnya kan mereka juga mau mencoba karena mikirnya begini, oh Amandanya enak, airnya apalagi begitu. Jadi sudah ada terbrainwash ya, karena ada Amandanya mungkin gitu. Nah, ada review lagi mungkin dari masyarakat mengenai air Happy Throw ketika lagi ada di event itu seperti apa? Rata-rata begini Mbak, kalau mereka tuh udah minum sekali, itu rata-rata pengen mencoba lagi, karena kan ada perbedaan minum air mineral dengan air demineral. Karena kenapa tadi ya, itu mungkin pas di saat diminum, ternyata di tenggorokannya itu agak ngegelesar kata orang Sunda mah gitu ya. Beda dengan bisa air lain ditranslate. gitu. Ngegelesar. Terus kalau kita minum air ini yang suka perjalanan jauh, apalagi ya, jadi nggak sakit pinggang. Panas itu kan rata-rata kalau perjalanan jauh kan pinggang itu panas ya. Tapi setelah minum Happy Throw ini
kita mungkin sedikit mungkin untuk yang baru-baru minum itu pengen ke toilet mulu ya, karena itu mendetok di dalam tubuh kita, makanya kita nggak sakit pinggang perjalanan jauh pun, walaupun kita perjalanan dari Bandung itu sampai Bali, kita Bandung sampai Jakarta, alhamdulillah itu jadi pinggang kita itu selalu segar gitu ya, jadi nggak panas, nggak sakit pinggang gitu, nggak mudah lelah lah seperti itu. Oh, berarti itu ya, baik juga ya untuk kita sedang perjalanan jauh itu nggak akan juga sakit pinggang gitu. Ini menarik sekali perbincangan kita hari ini, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan membahas mengenai Heavy Talk.